Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema siang malam menggempur hati dan pikiran mantan yang sombong kepadamu agar ia jatuh cinta dan ngejar-ngejar kamu. Ya, jadi kita merasakan sekarang mantan itu sombongnya luar biasa, sok kaya, padahal apapun yang dia miliki dan dia sombongkan pada saat ini, kita punya kontribusi di sana. Dia bisa kerja dengan income, dengan pendapatan, dengan gaji yang besar. Yang paling berjasa siapa? Kan kita. Kita yang jungkir balik mencarikan SPP untuk bayar kuliahnya. Kita yang jungkir balik mencarikan uang saku bulanannya. Kita yang jungkir balik mencarikan uang untuk beli buku dan seterusnya. Tetapi begitu kuliahnya beres, dia bisa bekerja, dia mapan, dan dia melupakan kita. Dia sombong kepada kita, ya. Bahkan kalau pas ketemu dengan kita, dia akan berakting seakan-akan tidak melihat kita. Kalau dia ditanya oleh teman, sahabat, oleh keluarganya, maka dia akan menjawab bahwa dia tidak pernah mengenal kita. Jadi, bagaimana caranya membongkar kesombongan mantan ini agar kemudian dia menjadi sadar dan dia jatuh cinta kembali kepada kita? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe, ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi yang pertama, yang paling penting, ya, kita berusaha memastikan insya Allah semoga mantan ini menjadi jodoh kita. Itu dulu yang paling penting. Caranya bagaimana? Tentu caranya adalah berdoa, memohon pertolongan Allah agar kalaupun mantan ini bukan jodoh kita, ditakdirkan bukan jodoh kita, menjadi jodoh kita. Jadi kalau mantan itu ditakdirkan tidak berjodoh dengan kita, bagaimana cara mengubahnya? Takdir tidak bisa ditolak, tetapi masih bisa dirubah dengan doa. Karena satu-satunya yang bisa mengubah takdir adalah doa. La yaruddul qadha'a illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Ya. Jadi takdirnya manusia itu laki-laki, jodohnya adalah wanita, adalah perempuan. Ini takdirnya. Tetapi dengan siapa mereka berjodoh? Ya. Misal si A berjodoh dengan si B. Si B berjodoh dengan si D, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita usahakan dengan doa kita, ya. Jadi itu yang paling penting. Yang pertama yang harus kita lakukan, tidak pernah berhenti untuk berdoa agar mantan menjadi jodoh kita. Itu yang pertama. Jika itu sudah kita lakukan, kita masuk ke yang kedua. Mantan itu sombong, ya. Kesombongan itu seperti halnya batu. Batu itu keras, tapi setiap hari
apalagi kalau musim penghujan, kena hujan, digempur dengan air hujan, lambat laun batu yang keras itu akan rapuh. Ya, saya sering mengilustrasikan batu karang. Ini kalau yang hobi berenang di laut tahu ya, batu karang itu keras, tajam. Batu karang yang sekeras itu setiap hari digempur oleh air laut, kena ombak. Ya, diserang, digempur oleh ombak. Apalagi kalau musim hujan. Dari depan dia diterjang oleh ombak, dari atas dia digempur oleh air hujan. Batu karang yang ada di lautan itu juga bisa rapuh, bisa hancur. Nah, kesombongan mantan itu kan berasal dari hatinya. Maka ketika hati dan pikirannya kita gempur setiap hari dengan amaliyah-amaliyah kita, maka sekeras apapun hatinya itu akan hilang kesombongannya, akan rapuh kesombongannya tadi. Kesombongannya akan hancur berkeping-keping, ya. Nah, sekarang tinggal sejauh mana kita mau istiqomah di dalam mengerjakan amalan-amalan kita. Jadi kalau misalnya mantan itu tidak sombong, mungkin mengerjakan amaliyahnya cukup 6 bulan, sudah terlihat perubahan pada diri mantan. Nah, tetapi kalau mantan itu sombong, mungkin dibutuhkan waktu 1 tahun untuk menggempur hatinya, agar dari tidak mau peduli kepada kita, jadi membutuhkan kita. Dari tidak mau mengenal kita lagi, bilang kemana-mana tidak kenal kepada kita, jadi mengejar-ngejar kita. Ya, dan itu kuncinya adalah istiqomahnya kita di dalam mengerjakan amalan-amalan kita. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Jadi kunci mustajabnya sebuah amalan itu ketika kita kerjakan terus secara istiqomah. Ya, itu hatinya. Sekarang bagaimana dengan pikirannya? Pikiran itu ada 2. Yang pertama, apa yang dia lihat, kemudian akan diolah oleh pikiran. Itu penting juga. Nah, karena itu media sosial kita gunakan sekarang, ya, untuk mempresentasikan berbagai kesuksesan-kesuksesan kita, untuk memamerkan berbagai karya-karya kita yang akan bermanfaat untuk orang lain dan menjadi pembicaraan banyak orang. Ya, jadi seiring semakin kerennya kita, semakin terkenalnya kita, itu tentu akan memberikan pengaruh kepada pikiran mantan. Dia jadi kepikiran kita terus. Itu yang pertama. Ya, apa yang dia lihat akan dia pikirkan. Yang kedua, kita juga bisa memberikan pengaruh kepada pikirannya karena kita selalu memikirkan dia. Ini terus saya sampaikan ini, penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University, bahwa ketika orang memikirkan orang lain, maka pikirannya otomatis langsung terhubung dengan orang yang dia pikirkan. Jadi ketika kita memikirkan mantan, otomatis pikiran kita akan terhubung. Bahkan mantan pun akan tahu kita sedang membayangkan apa sih. Dia memahaminya dengan apa? Dengan intuisinya. Oh, kita sedang membayangkan dia dan kita menikah. Itu dengan intuisinya. Intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa harus mendengar, tanpa harus membaca, tanpa harus ketemu. Itu kemampuan intuisi yang dimiliki oleh semua manusia. Nah, jadi ketika kita gempur terus hatinya dengan amaliyah kita gempur terus pikirannya, ya, dengan dia melihat
betapa produktifnya kita sekarang menghasilkan begitu banyak karya yang bermanfaat dan dibicarakan oleh semua orang. Begitu juga kita gempur terus pikirannya, ya. Karena apa? Karena kita punya kebiasaan membayangkan mantan dan kita membayangkan yang baik. Kita kirimkan tuh pikiran kita kepada mantan bahwa kita adalah jodohnya mantan. Nah, maka lambat laun itu juga akan terus muncul di pikirannya. Karena itu kita diperintahkan, kalau kita memikirkan sesuatu, membayangkan sesuatu, bayangkan yang baik-baik. Iza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya ia sedang meminta kepada Robnya, Allah azza wa jalla. Jadi lengkap ya, kita berdoa, kita meminta kepada Allah agar mantan menjadi jodoh kita. Kemudian pikiran kita membayangkan mantan menikah dengan kita, langgeng selamanya bersama kita. Itu juga menjadi doa, ya. Dan apa yang kita pikirkan itu akan diterima juga oleh pikiran mantan, karena pikiran kita dan mantan terhubung. Artinya pikirannya terus kita gempur dengan bayangan-bayangan yang baik yang akan terjadi di masa depan antara kita dan dia. Pikirannya juga kita gempur dengan media sosial, ya. Dia terus tuh, dia tidak mau ngintip media sosial kita, di grup WhatsApp-nya ada temannya yang men-share karya-karya kita, otomatis dia harus lihat, ya. Dan hatinya kita gempur terus dengan amalan-amalan kita. Maka sekeras apapun mantan, insya Allah kerasnya hati mantan akan hancur lebur, ya. Dan dia yang akan memohon-mohon untuk bisa kembali bersama kita lagi. Mantan yang akan ngejar-ngejar untuk bisa balik jadi pasangan kita lagi. Nah, amalan apa? Itu selalu muncul tuh kalau ada video yang begini. Nanti di grup kita ini buka di playlist, ya, playlist grup yang judulnya amalan. Silahkan dipilih salah satu yang paling sesuai dengan kita untuk kita amalkan, silahkan diamalkan. Insya Allah kalau kita istiqomah, semoga menjadi amalan yang mustajab. Jadi tanpa perlu kita ketemu dengan mantan, ketika kita lakukan hal ini, maka insya Allah mantan yang akan mohon untuk bisa kembali bersama kita lagi. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.